Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi malam hari ini kita masuk ke pertemuan ke-11. Oke, kita akan bahas topiknya atau komponen view. Oke, di mata kuliah pemrograman mobile 1 ini. Oke, untuk slide dan materinya sudah saya postkan di e-kampus. Bisa kalian baca, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Kemudian langsung saja. Oke, komponen view. Jadi ada beberapa komponen, yaitu nantinya objek-objek yang kita pakai bisa berupa view atau untuk menampilkan saja, atau juga bisa berupa view group. Nah, minggu depan saat offline di kelas kita bahas tentang komponen view group. Untuk malam hari ini berupa komponen view, dimana kita akan bahas mulai dari text view, button, image view, dan edit text. Oke, diawali untuk user interface atau UI atau antarmuka. Ini berupa tampilan grafis nanti yang terlihat di mobile, di handphone, di mana nanti akan digunakan oleh si user atau pengguna. Nah, si user interface ini yang kita buat di aplikasi Android nanti akan mempengaruhi tingkat kemudahannya aplikasi tersebut gampang atau tidak, susah atau tidak dalam menggunakannya. Nah, biasanya nanti aplikasi ini yang akan muncul pertama kali dilihat yaitu tampilan aplikasi. Belum sampai ke ranah yang source code-nya harus gimana-gimana, tapi diawali dari tampilan aplikasi. Nah, jadi tampilan aplikasinya sesederhana mungkin ataupun sangat membantu sekali si user ketika ingin mencari sesuatu yang ingin dia inginkan. Nah, baik dari tata letak, tombol, gambar, teks, ataupun yang lainnya. Nah, UI ini jadi semakin menarik dan simple, itu yang lebih disukai si user dibandingkan user interface yang terlihat rumit. Oke, user interface ini pembuatannya di aplikasi Android terbagi menjadi dua, yaitu berupa prosedural dan deklaratif. Nah, di prosedural UI ini nanti akan menggunakan bahasa pemrograman Java. Kalau di deklaratif UI-nya menggunakan bahasa XML. Jadi ada yang formatnya XML, ada yang formatnya .java. Nah, ini UI-nya bersifat prosedural ataupun deklaratif. Nah, agar lebih mudah dipahami, biasanya pembahasan user interface ini menekankan di bahasa XML atau berupa layout design. Nah, di sini ada dua jenis, ada yang view, ada yang view group. Nah, view ini nanti berupa komponen atau objek yang ditampilkan pada layar ketika aplikasi itu digunakan dan berinteraksi dengan user atau pengguna. Sedangkan view group ini komponennya yang bisa berperan mengatur komponen-komponen view lainnya. Jadi otomatis tuh kalau kita di landscape atau portrait berubah sendiri, menyesuaikan, nah itu biasanya berupa view group. Nah, tapi kalau misalkan statis itu tidak dinamis, ya itu komponennya hanya sekedar view saja. Nanti kita akan bahas view group itu seperti apa. Nah, kita bahas untuk malam hari berupa view. Di sini di pertemuan ke-11 kita akan bahas komponen view yang sering kali digunakan oleh si user dalam membuat aplikasi Android, yaitu ada text view, button, image view, edit text, dan TOS. Nah, TOS ini sebenarnya itu arahnya ke coding. Jadi tapi dianggapnya sebagai komponen ketika TOS itu sebenarnya apa sih? TOS itu ketika ada kalau dipencet ada menu pop up berupa pesan. Anda menekan ini, selamat datang, aplikasi akan keluar, seperti itu. Nanti seperti apa TOS-nya akan kita jabarkan. Kalau yang lain kan text view, button, image view, edit text, itu objek-objek yang ada di palet yang dipakai saja. Oke, bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Oke, diawali dari yang pertama text view. Nah, text view ini kalau saya buka di Android Studio-nya, kalau ini bukan, salah. Mana? Nah, ini.
Terlihat tidak Android Studio yang saya buka ini? Halo? Halo, terlihat tidak? Halo? Terlihat, Pak. Oke, terlihat. Oke, diawali ketika kita buat project, contohnya pertemuan 11, yaitu MT activity, yaitu nanti akan keluar activity underscore main .sml dan juga main activity.java. Nah, di sini kita buat contohnya satu objeknya yaitu berupa text view. Nah, di palet ada bikin teks, ada diawali dari text view. Nah, kita tinggal diarahkan saja ke layout desain kita. Oke. Nah, di text view ini itu digunakan untuk pengaturan font atau teks, bisa berupa kalimat ataupun kata-kata shortcut. Di sini nanti kita akan bisa melakukan pengaturan diantaranya jenis font, ukuran font, ketebalan font, perataan, kemudian juga warna pada font ataupun teks tersebut. Nah, sini kita akan buat contohnya, sini ada latihan text view latihan. Kita tahu target SDK-nya sama ketika kita membuat project baru. Kemudian di sini ada ID. Oke, kalau kita pilih di atribut ini ada namanya ID. ID ini dengan text view yang lain tidak boleh sama. Nah, contoh yang pertama ini text view. Kemudian yang kedua ada text view, ada teks 1. Kemudian yang ketiga ada teks 2. Keempat ada teks 3. Nah, ID ini menandakan bahwa ID objek yang kita pakai. Nah, atribut ini nanti akan memberikan pada tiap-tiap objek, salah satunya text view, yang nanti akan kita gunakan ketika kita ingin mengcoding, misalkan merubah isi teksnya, memberi warna dan sebagainya. Oke. Nah, di sini kita bisa melakukan salah satu, bisa mulai dari coding ataupun ambil dari text view. Contohnya di sini kita bisa memberikan, saya buka yang baru, layout, new, activity, empty activity, misalkan text view, finish. Nah, ini masih kosongan. Nah, di sini kita bisa memberikan, bisa lewat dari awalnya. Kalau kita split masih kosong, belum ada objek. Kalau kita di desain, kita berikan drag and drop, taruh di layout. Nah, ini gradernya lagi build. Nah, nanti otomatis di split ini kita akan terlihat ada objek yang bertambah berupa text view. Nah, ini ada salah satunya, sudah ada text view atau objek, ataupun kita bisa mengetikkan langsung di sini. Misalkan kita ingin menambah text view,
sambil nunggu Gradle-nya lagi sinkron. Oke, kita tinggalkan sebentar, balik lagi ke menu tadi. Nah, kita bisa memberikan dengan mengetikkan ataupun men-drag drop dari objek yang kita inginkan. Contohnya yang pertama ID. Nah, ID ini harus berbeda antara satu objek dan objek yang lain. Contoh yang pertama ID-nya teks 1, yang kedua teks 2. Nah, sisanya ini default ataupun kita bisa menambahkan secara langsung. Nah, fungsi layout width dan height ini besar, ukuran panjang kali lebarnya. Kemudian yang below, kalau yang pertama ini tidak ada below, karena yang below ini layout below di atasnya apa, yaitu teks 1. Saling terhubung dari objek pertama dan objek yang kedua. Kemudian di bawahnya editor absolute X dan editor absolute Y, ini berupa ukuran teksnya sebesar 16 dp atau pixel. Nah, kemudian kita juga bisa merubah isinya berupa teks. Nah, ini bisa lewat coding ataupun bisa lewat di awal atribut. Kita mengisikan digunakan untuk menampilkan teks, maka akan berubah atributnya untuk teks. Nah, contohnya yang oke, kita buatkan berikutnya Androidnya. Nah, ada kan langsung selamat malam. Nah, kemudian untuk positioningnya kita bisa menambahkan, misalkan untuk layar di bawah itu. Ini bergerak ke kiri, ke arah ke kanan. Nah, berikutnya posisinya untuk yang di bawah. Nah, ini kurang ke kanan, ya kita tambahkan aja, misalkan tambah 120 lagi. Nah, ini ke kanan. Ini kurang ke bawah, tambah lagi 200. Nah, ke bawah, ya kan? Nah, disesuaikan saja ukurannya. Kemudian tadi teks isinya kita rubah isi teksnya. Kemudian warna, nah kita juga bisa memberikan warnanya mau yang merah, mau yang apa, terserah, dengan memberikan text color. Nah, contohnya di sini
misalkan warnanya color hijau. Nah ini jadi warna hijau, udah kelihatannya merah. Coba nah, ini jadi merah ya kan, kelihatan merahnya. Kemudian atau juga bisa memberikan berupa kode dari warnanya. Nah, kodenya misalkan di sini pakainya 25C51A. Yang kedua nih, kita memberikan tanda pagar 25C512. Nah, ini warnanya hijau seperti ini. Oke. Kemudian selain warna ada juga ukuran text size. Nah, text size tinggal dicoba aja. Text size contohnya yang pertama ini 14 SP. SP itu size pixel. Kemudian yang keduanya ini menggunakan 20 SP. 20 size pixel. Kemudian ada juga text appearance. Nah, text appearance ini berupa rata kiri, rata kanan. Atau kita bisa juga membuat margin, nah istilahnya kayak gitu. Mau di tengah atau di kiri atau di kanan. Nah, contohnya di sini text appearance ini kita buatkan large. Nah, dia kalau kita lihat di sini lebih lebar, ya kan? Nah, contohnya misalkan text appearance atau heading nih. Text appearance-nya misalkan Android ADTR. Atributnya ini kita pakai apanya? Oh ya, yang large. Nah, kita bisa pakai yang large. Large-nya large appearance large, text appearance large. Nah, ya kan? Jadi kelihatan nih lebih gede. Kemudian ada yang berupa tipenya paste. Nah, ini ukuran huruf type paste nya, misalkan serif kita buat. Atau Arial. Sans. Banyak. Itu untuk yang text appearance ataupun untuk yang versinya medium. Nah, ada yang large, ada yang medium. Biasanya medium itu untuk yang heading. Nah, contohnya untuk yang kedua di sini.
Ada juga untuk textile. Nah, kita bisa membuatnya italic, miring atau bold di apa? Di bold cut lebih tebal. Nah, dengan memberikan di sininya ada misalkan yang kedua textile bold ataupun textilenya italic. Bold, kalau yang keduanya kita buat yang italic. Garis miring seperti ini. Oke. Kemudian ada juga typeface. Nah, typeface ini yang tadi bilang itu untuk nama hurufnya ada yang serif, honor space, ada sans. Nah, ini merupakan tipe font bawaan dari si Android Studio biasanya. Kita tinggal membuat typeface saja. Kemudian ada juga text alignment. Nah, ini untuk mengatur posisi teks. Ada yang rata kiri, rata kanan, ada yang di tengah, center. Nah, contohnya kalau misalkan kita di tengah itu text alignmentnya center. Nah, yang pertama ini atau untuk yang keduanya. Nah, ini kenapa merah? Karena ini belum dibuat constraint-nya. Nah, kita bisa membuat constraint di sini. Atas, kiri, bawah, dan kanan. Ini juga sama. Nah, kalau kita cek lagi, nah kurang satu sekarang. Oke. Nah, ini bisa dilihat ini center, posisi selalu di tengah. Text alignment-nya center. Ada juga yang text alignment-nya misalkan posisi default. Nah, posisi default yang dipaparkan biarkan menggunakan layer constraint saja. Kemudian nah, yang berikutnya button. Oke, dari sini saya mau tanyakan yang text view sebelum ke button. Halo, monggo kalau ada mau ditanyakan yang untuk text view sebelum saya lanjutkan untuk yang button. Terdengar suara saya? Halo? Terdengar Bapak. Oke. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nanti kalau ada kesusahan tanyakan ya. Iya Pak. Oke. Berikutnya button. Nah, button ini digunakan untuk mengatur ataupun kita ingin membuat berupa tombol yang beraksi untuk mengklik. Nah, contohnya kita buat dulu latihan button, project baru. Kemudian di sini kita menempatkan source code button yang pertama,
namanya ID button 1, kemudian yang kedua, yang pertama untuk menyesuaikan isi teks, keduanya button untuk menyesuaikan lebar layout, kemudian yang ketiga untuk button warna. Nah, jadinya satunya ada 3 button seperti ini. Ini codingannya banyak, sebenarnya simple. Simpelnya dari mana? Kita buat contohnya yang kosong. Ntar dia masuk. Kalau kita menambahkan aja, tambah lagi jadi semakin banyak. Awalnya simple. Nah, simple seperti apa? Contoh saya buat klik kanan, layout, activity, empty, tombol, finish. Nah, ini kalau kita cek ini masih kosongan. Ini kalau kita buat layout baru, dia bikin Gradle sedikit lambat. Nah, ini udah bisa. Nah, kalau saya print, oke, lihat di sini codingannya banyak, Pak. Ya, karena ini udah jadi kelihatannya banyak. Karena di awalnya memang sedikit. Contohnya misalnya kita buat button. Oke, kita cek aja di sini. Button. Oke, enter. Nah, ini apa ini? Layoutnya langsung dia minta wrap. Yang keduanya wrap besar. Wrap content. Wrap content itu untuk layoutnya baik atas bawah atau panjang lebarnya, ini menyesuaikan dengan kontennya. Kemudian saya kasih ID-nya, ID untuk nama button tersebut. Misalkan tombol 1. Kemudian nama isi buttonnya Android text. Halo. Udah, ini aja dulu. Kita tutup. Nah, ini jadi. Oke. Ini tinggal kita bawa ke tengah. Nah, ini kita sesuaikan tadi berupa tool, layout, editor, absolute X-nya, misalkan isinya 120 dp. Nah, di tengah. Sekarang udah ke bawah, tinggal diberikan aja terus. Misalkan 120. Nah, di bawah ya kan. Kemudian ini masih merah nih. Nah, kita tinggal kasih constraint di atasnya, pilih design. Di sini plus 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 plus. Nah, kalau kita split, oh hilang merahnya, nggak ada. Ini jadi lebih banyak, ada tambahannya. Jadi kita nggak perlu mengetik langsung jadi. Nah, ternyata jadi banyak kan. Nah, awalnya sih sedikit. Nah, seperti itu. Nah, yang hal utama di sini ada namanya elevation. Nah, ini kita buat button untuk elevationnya 0 dp. Elevation itu apa? Nah, kalau kita cek di elevationnya,
misalkan 90. Jadi sebenarnya itu untuk positioning elevationnya mulai dari awal, kemudian yang kedua, ketiga, dan selanjutnya berapa nilainya. Nah, positioning mau dipakai atau tidak terserah. Kemudian yang dipasang di sini nanti akan menyelesaikan isi teksnya. Ini halo. Nah, kalau kita bersihkan 0, kita isikan. Dia akan menyesuaikan ukurannya. Oke. Nah, kalau yang kedua ini button untuk menyesuaikan lebar layout. Lebar layout biasa, ada yang berubah aneh. Nah, kalau yang ketiga ini untuk warna. Nah, untuk warna kita kasih background dan app background tilt. Misalkan ada juga button yang berikutnya. Toggle 2. Di sini kita bisa memberikan warna Android yaitu background. Nah, warnanya mau yang warna apa nih? Misalkan warnanya ungu, purple. Oke. Nah, ini backgroundnya masih sama, hijau, green. Oh, green nggak ada ya. Ke mau kelihatan biru aja, biru ya. Oke. Nah, backgroundnya merah, warna merah. Nah, ini masih belum ada app-nya. Nah, selanjutnya kita kasih app untuk background til. Nah, sini ada app background TNT.
ada modif dari buttonnya, ada yang ellipse untuk yang pinggir-pinggirannya. Nah LM juga sama pakai yang background. Nah cuman backgroundnya dari si drawable, misalkan button untuk on off, indikator on. Nah kita tambahkan dulu di backgroundnya, contohnya ini baseline apa nih? Oh ini icon. Tombol. Nah kita buat tombol ini, kita taruh dulu di tengah-tengah ya. Nah contohnya layout tadi, jadi lebih gede. Kalau yang apa namanya ini, button on off. Oh kalau bawahnya berarti pakai Android dulu. Nah terlihat seperti ellipse biar posisinya bagus. Nah posisi ada di tengah, jadi lebih seperti ellipse. Nah, oke. Ataupun kita bisa merubah lewat, kalau tadi lewat code, kalau saya lebih nyamannya lewat code, tapi bisa juga merubahnya lewat atribut. Nah kalau menggunakan atribut, misalkan di sini ingin mengganti icon, nah misalkan yang kedua ini, nah di sini ada backgroundnya, background sama background tint ataupun icon. Nah, kita bisa menambahkan nih iconnya, mau pilih yang mana. Contohnya ini baseline, oke, kita masukkan. Nah otomatis nanti ada iconnya di sini. Nah, sedangkan kodenya berupa, nah di sini tambahan icon drawable exhibition info 24. Nah, seperti itu. Tapi pastikan ditambah dulu di drawable ini, misalkan ini iconnya ini. Nah, cara nambahnya drawable, klik kanan, new, vector asset. Nah di sini kita bisa milih iconnya mana aja dengan dipilih clip art. Misalkan ini banyak nanti yang keluarnya, ditunggu. Atau kita bisa nyari dengan keyword tertentu, contohnya apalah terserah. Misalkan mau yang bintang nih, nah, bintangnya warna yang kuning.
nanti masuk di variable seperti ini, namanya hotel klakson. Nah, kita bisa sisipkan. Nah, di sini untuk yang misalkan selamat malam ini, kita bisa menambahkan icon di sini. Nah, tambahkan seperti itu. Oke. Nah, jadinya nanti seperti ini kalau di run seperti tadi. Oke, berikut ini dari button nambah di variable vector asset tadi. Contohnya kita menggunakan iconnya. Jadinya misalkan cari info, nah, nanti kita akan pakai ukurannya kita mau di mana. Nah, nanti akan masuk ke sini contohnya iconnya. Nah, berikutnya TOS. Oke, ada yang mau ditanyakan yang button sebelum masuk ke TOS? Ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke TOS. Nah, TOS ini berupa menu pop-up pesan. Jadi kalau misalkan nih menampilkan menu pop-up pesan di mobil Android, nah ini menggunakan TOS. Ini sebenarnya juga komponen, cuma komponennya di belakang layar, tidak ada objeknya di palet, tapi kita bisa memberikan objek tersebut dengan memberikan TOS namanya. Jadi kalau misalkan kita buka di main activity.java, ketika kita buat project baru, default awalnya seperti ini, baru masih ada mode metodenya onCreate. Jadi kalau saya cek main activity-nya, ini masih bentuk kosongan, masih default bawaannya, belum kita edit, belum kita tambah, belum kita rubah. Nah, masih bentuknya seperti ini. Jadi saya perbesar. Atau sini nanti akan memberikan informasi berupa teks yang hanya tampil beberapa detik saja. Nanti setelah itu dia hilang sendiri. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita membuat code kalau kita ingin menggunakan objeknya TOS. Nah, di sini contohnya ada 3 button tadi. Nah, button yang pertama kita inisialisasikan terlebih dahulu di onCreate di dalamnya. Nah, di sini button 1, button 2, button 3, kemudian kita pakai dari ID masing-masing yang tadi kita buat. Nah, selanjutnya kita buat metode untuk button 1 set on click listener. Jadi kalau dipencet, diklik, nah set on click listener, dia ngapain nih on clicknya? Nah, di sini kita akan menampilkan menu TOS. Nah, menu TOS ini nanti akan menampilkan berupa pesan pop-up. Nah, di sini kita buat menu teksnya berupa ini adalah button menyesuaikan isi teks
kemudian show. Nah, untuk yang button yang kedua juga sama, menu toast. Nah, di sini dia akan membuat teks isinya ini adalah button menyesuaikan lebar, kemudian show. Mode ketiga juga sama, menampilkan toast, kemudian nanti akan muncul tulisan ini adalah button dengan warna biru, kemudian kita set toastnya show. Udah, itu aja. Nah, kemudian nanti kita coba, kalau diklik nanti akan muncul menu seperti ini. Ini adalah button menyesuaikan isi teks, ini adalah button menyesuaikan lebar, ini adalah button dengan warna biru. Nah, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk toast? Oke, kalau tidak ada, akan saya lanjutkan untuk image view. Nah, image view ini berupa komponen yang ada di palet yang bisa kita gunakan untuk menyisipkan gambar. Komponen ini bisa menambahkan, menampilkan, merubah, menghapus, dan mengedit dari gambar Android yang kita buat. Nah, berikutnya kita tambahkan terlebih dahulu gambar yang mau kita masukkan. Nah, ini bisa di drawable. Di sini di drawable, klik kanan, open in Explorer. Nanti akan terbuka menu Explorernya di drawable tersebut. Nah, ini menggunakan drawable strip V24 kalau saya ya. Ini saya double klik. Nah, nanti gambarnya copy paste di sini. Misalkan saya cek ada gambar berapa ya? Nah, ada gambar ASCII nih, yang ini nih. Formatnya .wp file. JPEG aja, JPEG. Nah, ini contohnya QR code nih, PNG. Saya copy, kemudian saya taruh di sini alamat yang tadi, paste. Otomatis ketika kita nambahkan di sini formatnya PNG, BMP, JPG, kalau kita buka di drawable nanti akan bertambah. Nah, di sini. Jadi caranya banyak, bisa lewat salah satunya Explorer ini. Ataupun kita bisa menambahkan, klik kanan new, misalkan vector asset. Nah, kita bisa nyari sendiri local file, dipilih, kemudian pilih nama filenya apa, petnya di mana nih. Nah, tinggal dipilih juga. Seperti itu baik cara untuk memasukkannya. Salah satunya ini saya QR code, kemudian kita tinggal tambahkan saja objeknya, desain, kemudian pilih image view. Ada image button, image view mana ya? Nah, ini image view di common, tinggal drag and drop, taruh. Nah, kita pilih tadi yang udah kita masukkan, QR code contohnya. Nah, otomatis nanti akan dia memasukkan gambar di image view tersebut. Seperti ini hasilnya. Oke, ataupun kita bisa lewat mengcode, membuat untuk image view-nya dengan cara menyimpan gambarnya, yaitu SRC, yaitu resource complete. Nah, resource gambarnya di mana, gambar nanti hasilnya seperti ini. Oke, nah ini merupakan atribut-atribut yang ada di image view. Image view-nya berapa nanti merupakan gambar, ada ID, ada SRC untuk resource-nya, gambarnya, sumber gambarnya dari mana, ada layout width dan height, ini standar untuk ukuran gambarnya, contohnya 300
DP atau di pixel atau PX, sama aja pixel. Nah, ada namanya layout gravity. Nah, ini nanti akan mau ditempatkan di tengah atau tidak nih layout gravity-nya. Kalau tadi kita pakai gaya. Oh, tidak ada, kita tidak pakai layout gravity. Tapi kalau mau dipakai juga monggo silakan. Nah, di sini layout gravity-nya contohnya center nih. Kita buat saja. Ini image view. Android layout kita buat gravity. Center. Jadi kalau kita rubah, ini nggak masalah karena ini masih belum adanya constraint, masih merah satu. Nah, sekarang kita buat constraint-nya. Oke, ini jadinya. Oke, selanjutnya edit text. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjut ke yang terakhir, ini edit text. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, edit text ini berupa istilahnya kayak text box, yaitu kita bisa menginputkan kata-kata di dalamnya. Nah, tampilannya hanya sebatas untuk input data atau saya mengetikkan kata-kata di dalamnya berupa kalimat panjang ataupun pendek. Nah, jenis teks ini biasa diinputkan dalam sebuah font berupa teks biasa atau angka atau nomor, bisa nomor telepon, password, email, ataupun alamat URL. Nah, contohnya kita buat edit teksnya. Ini ada banyak. Yang pertama, edit teksnya sebagai nama peserta. Kemudian yang kedua, nomor peserta, nomor telepon, password, alamat email, dan alamat URL. Ini simple, cuman kayak kelihatan banyak. Ini untuk marginnya otomatis ketika kita membuat constraint, karena layarnya berupa constraint. Yang paling penting itu ada ID, kemudian juga teksnya. Nah, di sini kita isikan berupa hint. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi kalau masih kosong, hint akan muncul, tapi kalau kita diklik, kita isikan datanya, ini akan hilang hintnya. Yang itu berupa kata bantu. Kita mau ngisi apa ya di teks ini? Oh, ini nama peserta, tuliskan nama pesertanya. Oh, yang kedua ini nama peserta, tuliskan nomornya, nomor telepon, password, alamat email, dan URL. Seperti itu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Oke, ini atributnya, layout width dan height, kemudian hint. Kalau di web itu biasanya namanya itu placeholder. Kalau di web, kalau di mobil itu hint, untuk memberikan informasi form jenis apa yang akan kita inputkan. Kemudian selesai. Nah, ini rangkumannya. Komponen view digunakan untuk menambahkan, merubah, konfigurasi objek yang ada di desain. Dan ketika kita ingin membuat satu user interface terbagi menjadi dua, yaitu ada yang prosedural
formatnya .java dan deklaratif formatnya .xml. Oke, ini latihannya buat resume atau rangkuman di pertemuan 11 dan juga buatkan project komponen view seperti contoh tadi di atas untuk pertemuan ke-11 di tugas yang pertemuan 11 ini. Nanti dirarakan, kemudian dikirimkan di kampus. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau bisa di luar jam kuliah ada kesusahan, tanyakan. Ini nomor handphone saya dan alamat email saya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Oke, tidak ada tanyakan. Tapi terdengar kan suara saya dan file yang saya share masuk kan? Terlihat kan? Masuk, Pak. Oke. Oke, kalau gitu kalau tidak ada yang tanyakan, saya stop sharing. Ini juga sudah direkam, nanti rekamnya akan saya share di kampus untuk pembelajaran kalian. Udah nyampe 1 jam 1 menit. Oke, saya tutup rekamannya.